Saya nggak pintar. Mbak, saya pengen deh kayak Mbak Ilna, sukses. Tapi saya ini bodoh. Sudah dari sananya karena orang tua pun begitu. Orang biasa lah Mbak, nggak banyak tahu apa-apa. Gimana caranya? Rasanya seperti menahan napas saat saya baca pesan yang masuk ke inbox Facebook saat itu. Bukan sekali dua kali saya terima pesan semacam ini. Ingin maju, tapi meyakini dirinya nggak mungkin maju karena bodoh. Saya pun menjawab begini. Mbak punya anak? Punya Mbak. Berarti anak-anak Mbak juga bodoh karena terlahir dari Mbak yang bodoh. Diam. Tidak ada jawaban. Lalu beberapa saat kemudian ada notifikasi. Ternyata dari orang yang sama. Katanya, iya ya Mbak, benar juga. Anak saya nggak bodoh kok. Saya nggak mau anak saya bodoh. Saya ikutan bisnisnya ya Mbak. Bertahun-tahun menjalankan bisnis ini, saya banyak bertemu orang yang mengaku dirinya bodoh, dungu, nggak bakal punya masa depan yang cemerlang. Aduh, tahu dari mana masa depan gak bakal benderang? Yakin amat mendahului Tuhan. Jangan-jangan karena malas belajar. Sudah deh mengaku bodoh aja. Malas buka mata dan malas buka hati. Sudah deh ngaku lemot aja. Atau karena punya pengalaman tak menyenangkan dengan belajar saat sekolah. Dalam hati terpatri bahwa belajar itu menyebalkan. Dulu saat sekolah, ranking saya jeblok. Peringkat 43 dari 45 murid di kelas. Tuh, gimana gak dianggap bodoh? Kenapa mungkin? Mungkin karena aslinya saya model orang yang gak suka terpaksa saat melakukan sesuatu. Jadinya ya cuma belajar yang saya suka aja. Padahal banyak banget mata pelajaran mesti dibaca, dimengerti, dan dihafalkan. Semuanya diujikan. Gak heran deh saat itu rapor banyak dihiasi nilai merah. 5 malah. Fisika, matematika, kimia, biologi, bahkan sejarah merah. Makanya saya gak punya pilihan ke jurusan ilmu pasti kayak A1 dan A2. Pasrah aja deh dicemplungin ke jurusan ilmu sosial A3. Tapi meski ranking di kelas sungguh menyedihkan, saya kepengen banget kuliah di UI, Universitas Indonesia. Sejak masih kecil, ayah saya selalu bilang, rumah kita ini dekat sekali sama UI. Rugi kalau nggak bisa kuliah di UI. Perkataan itu terpatri terus dalam kepala saya. Rasanya sampai saya terobsesi buat masuk UI. Pokoknya harus UI, jurusan apa aja terserah deh. Karena kepengen banget, barulah saya belajar buat ujian masuk. Saya baca banyak kumpulan contoh soal. Akhirnya bisa deh kuliah di UI. Cuma meskipun gak pinter-pinter banget, saya memang suka ngulik. Waktu sekolah cuma ngulik yang saya suka. Sekarang pun demikian. Ngulik hal yang bikin saya tertarik. Sekarang kan sudah sangat mudah mencari informasi apa aja. Sangat gampang mau belajar apa aja. Tinggal googling terjawab deh. Tahun 2000-an saya mulai pakai Google. Amazed banget lah. Dalam hati saya membatin. Pinter banget sih ini mesin. Apa saja yang saya tanya, jawaban sudah langsung tersodor di depan mata. Rasanya seperti punya mesin ajaib. Biasanya orang jadi mau ngulik kalau butuh. Kalau saya suka mengulik karena pada dasarnya saya penakut dan gengsi. Kok? Iya, rasanya takut mau tanya. Di jalan aja saya gak berani tanya jalan. Mungkin karena memang saya merasa gak yakin sama orang yang baru ketemu di jalan. Takut berada di tempat asing dan mengobrol sama orang baru. Makanya kemana-mana saya selalu terhubung dengan internet. Lebih enak tanya sama Google ketimbang tanya sama orang yang baru saya kenal. Saya juga kepengen terlihat pintar. Sok banget ya. Punya banyak angka merah kok mau terlihat pintar. Ya abis gimana ya, saya gak suka dianggap bodoh, hina gitu.
Mungkin karena punya pengalaman 5 angka merah saat sekolah. Rasanya malu. Agar terlihat pintar, Google jadi andalan saya. Saat kerja kantoran, saya dapat tugas dari bos. Katanya, "Ilna, tolong kirim surat ke Vice President BMW." Nah, gimana tuh? Si bos nggak terlihat bakal ngasih tahu detail nama si Vice President itu. Sementara saya juga enggan bertanya. Malu, kayak nggak profesional gitu. Googling deh. Lalu suatu hari saya dikasih tugas untuk merangkum isi beberapa buku milik si bos. Waduh, buku bisnis yang tebel gitu deh. Nggak cuma satu. Mana mungkin saya bisa baca semua. Akhirnya ya googling deh, cari ringkasannya. Membaca beberapa ulasan dan sinopsis buku-buku itu lebih baik ketimbang saya sendiri yang baca. Lalu saya rangkum semuanya buat laporan dan kasih ke si bos. Gara-gara kerjaan begitu, saya jadi punya banyak referensi. Bos senang, saya pun tambah ilmu. Terima kasih banget deh Google. Bikin orang yang ngepas kayak saya jadi terlihat pintar dan canggih. Catat ya, kita begitu mudah dikategorikan bodoh, nggak pintar hanya karena ranking sekolah. Padahal setiap orang itu unik, punya tipe kecerdasan yang beragam. Jadi kalau Anda merasa bodoh, itu cuma perasaan Anda aja kok. Kalau banyak orang bilang Anda bodoh, jangan pernah percaya. Sebab untuk menjadi pintar, kita cukup punya rasa ingin tahu.